Jumpa kembali di MDT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya firman Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Isa adalah keselamatan hidup bagi semua, terutama bagi yang mempercayainya. Dari landasan kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16 dan juga kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Nah, judul di sini maksudnya teman-teman, firman Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Isa adalah keselamatan hidup bagi semua. Bukan hanya kalau kita bicara dari sisi agama teman-teman. Nabi Isa itu ya diceritakan di agama Nasrani teman-teman. Tapi kalau kita simak isi dari firman Tuhan yang ada di kitab suci, yang ada di Alkitab, sebenarnya Nabi Isa itu tidak memilah-milah mana yang Nasrani dan mana yang bukan Nasrani teman-teman. Bahkan mana yang tidak beragama pun untuk Nabi Isa itu tidak terlalu dipersoalkan teman-teman. Jadi yang jelas Nabi Isa itu adalah datang diutus Tuhan Allah, datang ke dalam dunia ini dengan tujuan menyelamatkan semua bangsa teman-teman. Semua orang di dunia gitu. Jadi bukan cuma di petak-petak hanya khusus orang Nasrani saja teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman yang bukan Nasrani dan teman-teman yang belum sampai ini hari benar-benar bertuhan dalam arti kata beragama, jelas secara peraturan pemerintah kita semua di Indonesia harus beragama. Tapi pertanyaannya, apakah beragama itu identik otomatis sudah dengan bertuhan gitu? Yang dikhawatirkan teman-teman, ada istilah di masyarakat, agama itu hanya di KTP aja teman-teman. Dalam arti kata ya cuma sekedar menyebut status beragama saja, padahal tidak mengenal akan Tuhan pribadinya, tidak mengenal akan firman Tuhannya, dan bahkan tidak mengerti apa yang Tuhan perintah aturkan gitu. Ya apa yang Tuhan pikirkan, perasaan dan kehendaki, dan juga tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Tidak melakukan perintah peraturan di dalam firman Tuhan gitu. Nah ini kadang-kadang banyak sekali teman-teman orang yang beragama tapi hanya secetek itu teman-teman. Jadi tidak dalam gitu, pengenalan akan firman Tuhannya, pengenalan akan pribadi Tuhannya itu tidak dalam. Nah ini kalau saya katakan di dunia seperti begini gitu, ya kita sebut orang beragama, ya pasti mereka mengaku beragama teman-teman. Gak ada yang mengaku tidak beragama gitu, pasti mengaku beragama. Nah mungkin bedanya itu karena pengenalan pengertian akan Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan tidak dalam. Jadi saya kadang-kadang sebutnya orang beragama itu ya orang yang berkeyakinan itu orang yang beragama tetapi tidak mengerti tentang pribadi Tuhan, tentang firman Tuhan lebih dalam gitu. Jadi kurang benar teman-teman. Akhirnya beragama itu kurang benar, dalam artinya beragama itu tidak dilanjutkan sebagai bertuhannya gitu. Tujuannya kan seperti itu. Kalau bicara pemerintah membuat agama itu kan mungkin lebih condong dari sisi sosial politiknya teman-teman. Kalau tidak ada agama, pemerintah akan sulit sekali loh petak-petakinya gimana gitu, ngecam-ngecamkannya bagaimana, susah sekali teman-teman. Jadi memang harus ada secara sosial politik itu harus ada agama gitu. Tapi kalau sudah bicara rohani dalam arti kata roh gitu, kalau kita mengenal bahwa tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, ya secara tubuh dan jiwa pemerintah sudah membuat agama. Tapi kalau bicara roh, rohani itu adalah urusannya kita pribadi masing-masing teman-teman. Bagaimana kita mengimani gitu apa yang diperintah peraturan oleh agama. Nah untuk bisa bicara agama berarti kan bicara firman Tuhan yang secara formalitas ya. Itu aja kadang-kadang teman-teman tidak membaca firman Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan itu. Sebenarnya kan minimal harus itu. Nah, kalau kita bicara dari kacamata rohani, hanya mengenal dan mengerti hanya begitu saja dari pikiran perasaan kehendak kita pun itu kurang teman-teman. Kalau dari sisi rohani gitu, kita harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan itu dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan teman. Gak bisa cuma dari pikiran perasaan kehendak kita saja gitu. Nah meskipun pengertian akan firman Tuhan apabila sebatas hanya pikiran perasaan kehendak kita saja, itu mungkin lebih baik teman-teman daripada tidak mengenal dan tidak mengerti. Dalam arti kata tidak membaca firman Tuhan sama sekali teman-teman. Dan itu bukan sedikit teman, banyak sekali teman. Yang nggak tahu ya kalau di agama lain saya nggak ngerti. Tapi kalau yang saya bicara dari
agama Nasrani gitu. Banyak sekali orang Nasrani itu yang lebih bicara berkeyakinan gitu. Berkeyakinan itu berarti beragama Nasrani tetapi tidak mengenal pribadi Tuhan lebih dalam, tidak mengenal firman Tuhan lebih dalam, bahkan tidak mengerti teman-teman. Tidak mengerti firman ini, apa Tuhan Allah ini apa dan siapa, dan tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhannya teman-teman, perintah peraturan dalam firman Tuhannya gitu. Jadi ya hanya beragama saja, beragama Nasrani gitu ya, dan ujung-ujungnya nanti ya yang penting sudah di secara KTP sudah dicantum agamanya gitu. Pengakuan di luar juga agama apa juga sudah tercetus. Bahkan kadang-kadang lucu juga teman-teman, orang-orang hidup ini kadang-kadang lucu. Jadi kadang-kadang kalau sampai keburu meninggal gitu, meninggal, khususnya orang-orang yang dari adat istiadat teman-teman. Jadi maksudnya orang yang lahir bukan karena di keluarga yang sudah beragama secara formalitas, tapi orang yang lahir karena ya adat istiadat. Nah adat istiadat itu kan oleh pemerintah Indonesia mesti nyantum agama teman-teman, tidak bisa tidak gitu, mesti milih agama gitu. Nah ini kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang sebenarnya adat istiadat dan tradisi saja, tapi dipaksakan masuk ke dalam jalur agama teman. Jadi akhirnya tidak punya pegangan apa-apa teman-teman. Dan bahkan kadang-kadang kalau sampai teman-teman kita, saya kadang-kadang mendengar gitu komunitas Nasrani contohnya ya, kalau di agama lain sih kurang mendengar, mungkin juga sama sih gitu. Tapi kalau dari kacamata teman-teman rohani saya di Nasrani gitu, kadang-kadang banyak sekali pernyataan-pernyataan meninggalnya sudah terima Tuhan belum gitu ya, maksudnya sudah terima Tuhan Allah belum. Kalau kita lebih kuncupkan teman-teman bahwa yang terima Tuhan Allah itu kalau menurut teori rohani, teori agama gitu, bahwa yang bersumber dari Tuhan Allah langsung itu cuma 3 agama aja teman-teman, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Muslim. Itu sumbernya itu dari Tuhan Allah. Tapi di luar 3 agama ini kadang-kadang masih jadi tetap ada perantara-perantara yang mungkin malah lebih nonjol teman. Perantaranya lebih nonjol daripada Tuhan Allahnya gitu. Nah kalau cerita yang benar-benar basicnya dari Tuhan Allah itu ya secara teori agama, secara rohani ya cuma 3 teman-teman, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Muslim gitu. Nah masing-masing agama itu yang bersumber kepada Tuhan Allah dengan beda nabinya teman, nabi. Jadi perantara dari Tuhan kepada kita, kepada manusia itu yang beda-beda teman-teman. Kalau orang Yahudi lebih ke Nabi Musanya, kalau orang Nasrani lebih ke Nabi Isanya, kalau agama Muslim lebih ke Nabi Muhammadnya, beda di nabinya. Tapi ujung dari nabi itu semua sama teman-teman Allah. Beda dengan agama lain gitu. Yang mungkin kalau agama Hindu atau agama Buddha atau nggak tahu agama-agama yang lain itu yang belum tentu direct ketemunya dengan Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah di agama lain itu ada sebutan Tuhan Allah atau Tuhan itu di atas dari si nabi-nabi perantara ini teman-teman. Dan bahkan kadang-kadang nabi perantara ini tidak satu teman-teman, ada yang beberapa nabi gitu. Ada agama tertentu yang nabinya itu beberapa gitu. Nah ini yang beda teman-teman, beda sekali dengan ini. Tapi kalau kita disusutkan gitu ya, cuman dari sisi yang kaitannya langsung dengan Tuhan Allah ya 3 itu teman. Jadi kalau teman-teman di komunitas saya katakan bahwa waktu meninggal itu sudah terima Tuhan Allah belum gitu, ya pasti Tuhan Allahnya di sini maksudnya Tuhan Allah yang di Nasrani gitu. Tapi kalau teman-teman di Muslim ya Tuhan Allahnya pasti yang di Muslim, ya berarti lewat Nabi Muhammad gitu. Kalau di sini pasti lewat Nabi Isa. Kalau di Yahudi mungkin, saya nggak punya teman yang di Yahudi, mungkin kalaupun ada ya pasti ributnya masuk ke dalam kategori Nabi Muhammad gitu. Nah kalau saya sekarang fokus ke dalam Nasrani gitu, ya selalu ada pertanyaan gitu, meninggalnya sudah terima Tuhan Allah belum? Padahal kan kembali lagi teman-teman, bahwa yang Tuhan sering katakan itu bahwa kalau kita bicara terima Tuhan itu bukan terima agama teman-teman. Agama itu kan cuma simbolis saja, formalitas saja gitu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang waktu hidupnya belum terima Tuhan Allah gitu, ya belum mengenal firman Tuhan Allah. Tapi waktu matinya teman, waktu meninggalnya itu dadakan teman, dibikin acara formal, dibaptis. Kalau di Nasrani katakan dibaptis menjadi orang yang terima Tuhan Allah dan terima firman Tuhan Allah dalam kondisi orangnya sudah meninggal teman-teman. Nah,
Caranya gimana supaya yang masih hidup itu merasa tenang bahwa yang meninggal itu sudah terima Tuhan Allah, sudah mengenal firman Tuhan Allah. Ujung-ujungnya paling ya didoakan gitu, ya manggil rohaniawan, didoakan bahwa itu udah terima Tuhan Allah gitu, ya. Dan ya sebagai buktinya kalau perlu ya kitab sucinya teman-teman dimasukkan ke dalam petinya gitu, ke dalam peti matinya sebagai simbol bahwa dia sudah terima Tuhan Allah. Itu kan pola-pola pikir manusianya seperti itu teman-teman. Tapi kalau dari sisi rohani ngapain gitu? Tuhan katakan kalau kita sudah meninggal dunia udah nggak bisa ada apa-apa kok. Yang memang waktu hidupnya belum terima Tuhan Allah, ya pasti nggak bisa terima Tuhan Allah gitu. Yang hidupnya tidak pernah baca firman Tuhan Allah, nggak mungkin bisa membaca, ada peluang untuk membaca firman Tuhan Allah. Bahkan di cerita yang orang kaya dan Lazarus gitu, orang miskin Lazarus ini namanya gitu. Nah dengan Bapak Abraham, dengan Nabi Abraham gitu. Nah di langit itu ceritanya begitu teman-teman. Orang kaya itu meninggal masuk neraka, orang kaya itu pengen pindah ke dalam surga nggak bisa, bahkan nitip omongan suruh Lazarus gitu. Nabi Abraham minta Lazarus untuk turun ke dunia lagi, bangkitkan, turun ke dunia lagi untuk menceritakan ke orang tuanya, ke kakak adiknya, ke keluarganya gitu, bahwa jangan berhidup hanya seperti dia gitu. Maksudnya hidup tanpa bertuhan, akhirnya matinya masuk neraka. Nah dia menyambut udah nggak bisa karena ada jarak antara jurang dengan ada jurang gitu antara neraka dengan surga yang tidak bisa dilewati siapapun juga teman-teman. Jadi yang di dalam surga ya tetap aja di dalam surga, yang di neraka dan dalam neraka. Dan balik lagi, syaratnya untuk orang bisa masuk surga atau tergelincir masuk neraka kan dari hidup ini teman-teman. Dari kita hidup di dunia ini, apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, ya jelas firman Tuhan katakan ya pasti ujungnya tergelincir masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka teman-teman. Bukan nanti loh teman-teman, bukan setelah meninggal baru ada satu kehidupan yang bisa menentukan kita masuk neraka atau surga. Tidak bisa teman-teman. Yang namanya sudah meninggal dunia ini gitu, masuk ke dalam akhirat, itu tidak ada activity belajar lagi teman-teman. Jadi kalau sudah memang kita ada di dalam neraka ya pasti langsung di neraka teman-teman. Apabila kita ada di dalam surga ya kita langsung dalam surga. Tidak mungkin ada perpindahan gitu dari neraka masuk ke surga, dari surga masuk ke neraka. Semua itu ditentukan waktu kita hidup di dunia ini teman-teman. Nah kembali lagi, siapa sih orang yang bisa masuk ke dalam surga dan siapa sih yang bakal masuk ke dalam neraka gitu. Firman Tuhan katakan di dunia ini yang melakukan firman Tuhan itu adalah yang masuk ke dalam surga. Yang tidak melakukan firman Tuhan ini adalah yang masuk ke dalam neraka. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan teman-teman, ya kalau kita ingin melakukan firman Tuhan tapi tanpa mengerti firman Tuhan, terus bagaimana cara melakukan firman Tuhannya teman-teman? Ya kan nggak mungkin gitu. Jadi apabila kita pengen melakukan firman Tuhan, ya kita harus mengerti dulu firman Tuhan itu apa gitu. Sama aja kita mau nyetir mobil tapi kita tidak pernah mengenal mobil, ya kan nggak mungkin. Kita contohnya ada di pedalaman, nggak punya ada mobil, nggak ada jalan gitu, ya tahu-tahu dari helikopter dikirim mobil datang. Itu naik mobilnya gimana teman-teman? Orang-orang pedalaman pasti nggak ngerti apa-apa gitu, ya karena tidak mengerti dan tidak mengenal akan mobil itu. Sama teman-teman, yang namanya manual untuk masuk ke dalam surga atau jatuh ke dalam neraka itu adanya di firman Tuhan teman. Jadi apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, dalam arti kata kalau melakukan firman Tuhan itu harus bisa mengerti firman Tuhan. Untuk mengerti firman Tuhan itu berarti harus mampu mengerti firman Tuhan. Sebelum mengerti firman Tuhan berarti harus mengenal firman Tuhan. Ya sebelum mengenal firman Tuhan harus mau mencari firman Tuhan, mencari Tuhan dan firman Tuhan. Nah urutannya kan ada teman-teman, urutannya terjadi begitu gitu. Nah yang sekarang terjadi itu yang saya contohkan ya dalam kehidupan saya itu, saya bulan-bulan kemarin berapa minggu ini saya kehilangan yang namanya Budi Halim kan. Budi Halim itu waktu umur 40-an gitu, saya dan Budi Halim 40-an itu bersatu teman-teman sampai 20 tahun lebih teman. Jadi saya tahu gitu ya apa bedanya saya dengan Budi Halim waktu hidup itu tahu teman-teman. Nah Budi Halim itu orang yang baik sekali teman-teman. Saya lihat
Kalau saya dibanding Budi Halim dari sisi kebaikan, ya saya nggak ada apa-apanya teman-teman. Itu memang dari bawaannya, karakternya Budi Halim itu memang orang baik. Semua orang juga mengakui Budi Halim orang baik gitu. Nah, saya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saya lihat Budi Halim, saya kan melakukan firman teman-teman. Saya coba belajar untuk melakukan firman dengan cara mengerti dan mengenal firman Tuhan Allah. Nah, tapi saya dalam kondisi, dalam status saya di dalam sudah beragama gitu. Saya sudah beragama Nasrani. Nah, si Budi Halim itu sejak saya kenal 20 tahun yang lalu sampai meninggal dunia, Budi Halim itu tidak dalam formalitas agama teman-teman, tidak beragama istilahnya, nih saya beragama Nasrani, tidak gitu. Jadi dia itu seperti apa ya, orang yang adat istiadat gitu, yang tidak seperti beragama, tapi secara KTP kan harus dicatat agama teman-teman. Kalau di KTP-nya dicatat agama Nasrani, jangan dicatat karena harus ada agamanya gitu. Tidak boleh tidak beragama. Tapi dalam realita kejadian sehari-harinya itu tidak teman-teman. Tidak ada satu surat tidak ada sertifikat baptis gitu dari tempat ibadah bahwa yang menyatakan Budi Halim itu setelah dibaptis terima Tuhan dan terima firman Tuhan dari misalnya tempat ibadah mana, nah bentuknya sertifikatnya ada gitu. Itu Budi Halim tidak ada teman-teman. Tapi dalam realita prakteknya, karena sering sharing dengan saya, Budi Halim itu meskipun tidak beragama secara formalitas, tidak ada surat baptisnya gitu, tapi Budi Halim itu membaca firman Tuhan teman-teman. Bukan tidak membaca, Budi Halim itu membaca firman Tuhan. Saya duga Budi Halim itu minimal mau baca 1, 2, 3 kali gitu. Nggak mungkin tidak membaca. Dari 5-10 tahun yang lalu saya sudah sering sekali sharing dengan Budi Halim. Bahkan apabila kerja dinas luar kota, di dalam mobil saya, di dalam mobilnya Budi Halim, selalu yang saya setel itu khotbah kok. Jadi kalau saya ke Jakarta, dari Cirebon Jakarta, ya isinya khotbah semua tuh teman-teman. Bayangin teman-teman, waktu belum ada tol, yang namanya kalau jalan Pantura gitu dari Cirebon Jakarta, itu bisa 5 jam, 7 jam loh teman-teman, kalau macet gitu. Itu berapa khotbah yang saya setel gitu. Itu Budi Halim pengen seneng gak seneng, dia akan denger itu kok. Karena kita semobil cuma berdua gitu. Jadi saya sudah benar-benar seperti itu. Budi Halim itu belum beragama secara formalitas. Tapi kalau menurut saya Budi Halim sudah sering mendengar khotbah, sudah mendengarkan sharing-sharing rohani gitu. Udah pasti dengar begitu teman-teman. Karena selalu berdua, dan kalau tidak saya yang setir, ya pasti Budi Halim yang setir. Dan lama teman-teman. Waktu itu tol belum jadi itu lama sekali. Jakarta Cirebon itu bisa ya 5-7 jam tergantung. Kalau macet mungkin 7 jam gitu. Bahkan bisa lebih. Kalau lagi agak lancar ya mungkin 4-5 jam gitu. Ya tapi kan kalau satu khotbah 1 jam, coba bayangin di mobil itu berarti waktu berangkat berapa khotbah, waktu balik juga sama teman-teman. Nah cuman biasanya kan nginep di Jakarta. Nah waktu di Jakarta ya kadang-kadang nggak sempat dengar khotbah teman-teman, karena banyak aktivitas kerja jadi kepotong-potong. Tapi kalau dalam perjalanan long trip dari Jakarta Cirebon Jakarta, biasanya ya pasti dengerin khotbah gitu. Nah ini saya kembali ke cerita Budi Halim itu. Kalau kita bicara dari sisi Nasrani, dari sisi Nabi Isa, loh di firman Tuhan katakan semua manusia bisa diselamatkan oleh Nabi Isa kok. Ya semua manusia bisa diselamatkan oleh firman Tuhan gitu. Ya berarti Budi Halim juga bisa dong. Nah meskipun kalau secara agama kok Budi Halim belum terima Tuhan Allah secara simbolis, secara formalitas gitu. Nah ini contohnya seperti itu teman-teman. Nah ini kan tidak cuma cerita Budi Halim yang memang kebenaran tidak dibaptis, tidak diformalitaskan menerima agama Nasrani itu teman-teman. Dan saya pikir banyak kok teman-teman saya yang beragama lain juga yang sebenarnya kategorinya bukan beragama tapi berkeyakinan teman-teman. Tapi di KTP-nya beragama gitu. Nah jadi ada yang Nasrani, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang macam-macam teman, ada yang Hindu gitu. Tapi tidak mendalami teman. Jadi ya hanya pengakuan formalitas agama saja di KTP gitu. Nah, hal-hal ini juga sama teman. Apabila orang-orang seperti ini, seperti Budi Halim juga melakukan firman Tuhan, ya dalam kategori Nabi Isa, dalam kategori Alkitab, dalam kategori firman Tuhan yang di dalam Nasrani itu, ya dikatakan begitu teman. Jadi Nabi Isa itu ya memberitakan kebenaran firman Tuhan itu untuk bisa didengar gitu kan, untuk dapat bisa dimengerti, dikenali dan dimengerti dan dilakukan. Dan apabila
orang ini taruh kata bukan beragama Nasrani pun, tapi orang ini Israel melakukan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, sama teman-teman. Berarti melakukan firman Tuhan. Jadi bukan diributin agamanya perlu atau nggak perlu, justru agamanya itu ya antara perlu nggak perlu teman. Justru kalau dari sisi bertuhannya itu ya bagaimana mengenal dan mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Di dalam firman Tuhan dikatakan orang beragama tidak mengenal firman Tuhan, dia berarti nggak mungkin bisa masuk surga. Orang beragama Nasrani tidak mengenal firman Tuhan, atau mungkin beragama umum lah gitu. Kalau beragama tapi tidak mengenal akan firman Tuhan, tidak akan masuk surga. Apabila tidak mengerti firman Tuhan juga akan nyasar, teman-teman. Ya karena yang dimengerti itu, firman itu hanya dimengerti dari pikiran perasaan kehendaknya manusia aja. Itu bisa sesat, teman-teman. Karena firman Tuhan itu harus dimengerti dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari manusia gitu. Nah, dari jiwanya Tuhan gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ini berarti sifatnya logos, teman-teman. Logos itu berarti belum tentu sesuai dengan yang Tuhan ingin menggerakkan kitanya kemana gitu, yang disebut rema itu gitu. Nah, biasanya timbul rema itu, teman-teman, apabila kita mengerti firman Tuhan itu bukan dari pikiran perasaan kita, tapi dari pikiran perasaan Tuhan. Caranya menghidupkan roh Tuhan, teman. Caranya menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita akan mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, itu yang paling benar, teman-teman. Timbulnya firman Tuhan itu menjadi rema. Begitupun firman Tuhan katakan untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan apabila tanpa ada roh Tuhan juga tidak mungkin, teman. Tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Nah, kalau saya kembalikan lagi ke Budi Halim gitu. Budi Halim itu tidak tahu teori-teori seperti ini. Tapi apabila karena dia sering mendengar firman Tuhan di mobil, mendengar khotbah, mendengarkan sharing, dan dia di bawah alam sadarnya Budi Halim sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, ya sama aja, teman-teman. Yang meskipun bukan beragama Nasrani juga berarti Tuhan akan menyelamatkan Budi Halim. Di pola pikir saya seperti itu, teman-teman. Beda dengan orang yang teoritis beragama. Ya kalau Budi Halim belum dibaptis, belum diterima secara simbolis gitu, yang nggak bisa masuk surga, ya salah besar, teman-teman. Yang ngomong, yang menyatakan begitu salah besar gitu. Karena di dalam firman Tuhan disimpulkan beberapa ayat gitu bahwa ya Tuhan, Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan bukan cuma orang Nasrani, teman-teman, ya untuk semua manusia gitu. Bahkan yang namanya Nabi Isa itu mati di kayu salib, darahnya itu untuk menebus dosa semua manusia, teman-teman, bukan dosa orang Nasrani tok gitu. Enggak cerita begitu kok. Jadi Nabi Isa itu diutus Tuhan Allah itu untuk menyelamatkan sesama kita, semua manusia, teman. Tidak melihat agamanya apa. Nah, tinggal problemnya orang yang bisa terselamatkan itu ya di sadar atau di bawah alam sadar ya melakukan firman Tuhan. Ya di bawah alam sadar dia melakukan firman Tuhan juga pasti diselamatkan, teman. Nah, ini kembali lagi keuntungannya kalau orang baik otodidak dari bawaannya baik, ya biasanya sudah sekian banyak firman Tuhan yang dilakukan tanpa sadar gitu. Dia udah lakukan. Kenapa? Karena kebaikan dari karakter orangnya. Ya contohnya Budi Halim itu gitu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan Budi Halim yang beriringan selaras dengan perintah peraturan firman Tuhan, sehingga kalau saya bicara minta pendapat Budi Halim, ya rasanya Budi Halim sih banyak masuk surga ya gitu. Karena apa? Karena memang dia melakukan karakternya gitu. Tapi model karakter seperti saya atau teman-teman yang mungkin lebih tidak baik, tidak sebaik Budi Halim, jangan-jangan tidak ada tanya loh, teman. Kalau kita tidak merubah ya karakter kita, ya nggak bisa, teman-teman. Bagaimana mau masuk ke dalam surga gitu? Kalau karakter Budi Halim tanpa dirubah juga sebagian karakter sudah bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita bicara kita pengen ngikutin, mau taat, mau menuruti apa perintah peraturan firman Tuhan. Lah, firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita ini harus seperti Nabi Isa gitu. Sebagai sulungnya orang-orang Nasrani ini, kita harus seperti Nabi Isa. Berarti harus benar-benar totally melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, biar untuk serupa menjadi firman Tuhan, kita hidup untuk serupa dengan Nabi Isa. Bahkan Tuhan Allah inginkan bahwa kita itu sempurna. Ya sempurna seperti Tuhan Allah, seperti Nabi Isa-nya gitu. Nah, apa sih bedanya, teman-teman? Secara rohani apabila kita melakukan firman Tuhan total all out gitu.
sempurna, ya itu rewardnya beda teman-teman. Apabila seperti contoh Budi Halim tadi, atau mungkin orang-orang ini bawa alam sadar, agamanya apapun juga nggak peduli, tapi melakukan perintah peraturan firman Tuhan itu, ya itu pasti masuk ke dalam surga. Tapi statusnya teman-teman ya mungkin sebagai warga surga biasa, atau ya rakyat jelata di dalam surga gitu. Nah sedangkan kita yang dipilih oleh Tuhan gitu, ya dalam arti kata kita yang sudah lebih bisa benar-benar mempelajari firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mencari pengertian firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan secara maksimal gitu teman-teman. Ya ini yang Tuhan harapkan bisa menjadi keluarganya Tuhan di dalam kerajaan sorga teman-teman. Bukan cuma warga sorga, tapi menjadi keluarganya Tuhan, menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan sorga, menjadi posisinya lebih tinggi daripada warga sorga. Itu yang Tuhan inginkan, makanya terus Tuhan gembar-gemborkan bahwa kita ini harus bisa seperti Nabi Isa, kita ini mesti all out melakukan firman Tuhan, kita ini harus bisa sempurna seperti yang ya Tuhan Allah inginkan gitu. Jadi karena posisi kita diharapkan tidak hanya sekedar masuk ke dalam sorga, itu benar. Tapi banyak orang umum gitu yang tidak mendalami urusan rohani, ya biasanya sebatas dia surga itu dianggapnya satu, yang penting melakukan kebaikan supaya tidak masuk ke dalam neraka. Yaitu yang dilakukan Budi Halim gitu. Meskipun Budi Halim secara simbolis waktu hidupnya belum menerima Tuhan Allah, tapi saya pikir Budi Halim sudah melakukan firman Allah. Nah ujung-ujungnya waktu meninggal dunia baru Budi Halim dibaptis ya dan terima firman Tuhan Allah. Tapi kan sudah meninggal teman-teman. Jadi kalau khusus buat Budi Halim, sebelum terima simbolis agama pun, kalau menurut saya, pengertian saya, ya Budi Halim sudah melakukan firman Tuhan kok, ya pasti masuk ke dalam surga gitu. Jadi bukan kembali lagi, tapi kalau orang-orang yang tidak baik teman-teman, cuman matinya karena oleh anak cucunya formalitaskan untuk terima Tuhan dan firman Tuhan, ya saya pikir penghakiman Tuhannya tidak semudah itu kali. Yang dia akan dinilai dalam hidupnya melakukan firman Tuhan tidak gitu, lepas sadar atau tidak sadar gitu. Dan kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, ya nggak bisa lah teman-teman. Meskipun secara simbolis diterimakan Tuhan dan terimakan firman Tuhan Allah, meninggal kalau perlu kitab sucinya jangan 1-10 kali gitu, mungkin di peti matinya gitu, itu tetap nggak bisa diterima teman-teman, karena Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan inginkan melakukan firman Tuhan atau tidak gitu. Kuncinya di situ teman-teman. Nah ini saya coba masuk dulu teman-teman di dalam dasar firman yang saya sharingkan ini teman-teman, di kitab 1 Timotius pasal 4 teman-teman, ayat 1 sampai 16 teman-teman. Coba teman-teman ikut baca gitu. Dan saya langsung universalkan saja gitu, kalau memang yang perlu di universalkan supaya bisa ketangkep oleh agama-agama lain, teman-teman saya dan keluarga yang di agama lain gitu. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan si Nabi Isa ini gitu, atau mungkin sebagai pelaku firman Tuhan ini yang baik gitu, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah, latihlah badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah ini teman-teman yang tadi saya sharingkan Budi Halim itu ada di ayat 10 nih teman-teman. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia.
Jadi bukan bukan di firman katakan juru selamat orang Nasrani gitu. Kan tidak. Di sini dikatakan juru selamat semua manusia. Jadi istilahnya pengen agama apapun juga, atau mungkin juga tidak beragama tapi melakukan firman Tuhan, ya itu akan diselamatkan, teman-teman. Bukan cuma dibatasi oleh orang-orang Nasrani saja gitu. Firman Tuhan tidak mengendaki seperti itu kok. Jadi apabila kita ada di dalam Nasrani, kita jangan terlalu bicara bahwa kita ini Nasrani gitu. Ya kita ini istilahnya yang mesti kita sesuaikan itu, apakah teman-teman kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Kalau memang teman kita melakukan firman Tuhan, lepas itu Nasrani bukan Nasrani, ya juga ya akan diselamatkan oleh Tuhan gitu. Gampangnya gitu, teman-teman. Jadi bukan kita ributin bagaimana orang-orang lain untuk masuk Nasrani. Apa gunanya gitu? Nasrani sendiri juga belum tentu melakukan firman Tuhan gitu. Bahkan belum tentu mengenal firman Tuhan. Jangan-jangan membaca firman Tuhan pun tidak pernah. Ya atau mungkin kalau baca pun ya satu kali khatam aja nggak bisa, teman-teman. Nah itu banyak, teman-teman, yang orang-orang Nasrani seperti itu masih banyak sekali gitu. Jadi ya kembali lagi ya kita tidak bisa cuma cukup meributkan Nasrani atau bukan Nasrani. Kita tidak cuma ributkan urusan agama. Tapi di sini jelas di ayat 10 itu dicantum di dalam firman itu, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, teman-teman. Jadi Tuhan Allah itu juru selamat semua manusia. Ingat, teman-teman, bukan juru selamat hanya orang Nasrani gitu atau agama tertentu aja. Ya yang namanya Tuhan Allah itu adalah juru selamat semua manusia gitu. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah di sini, teman-teman, kadang-kadang kalau saya ketemu teman-teman saya gitu yang sudah jauh lebih senior urusan rohaninya dibanding saya. Kalau ukuran saya, teman-teman, kalau saya terima Tuhan, saya mencari Tuhan Allah itu paling 20 tahun, teman-teman. Tapi kalau cerita teman-teman saya yang lain gitu, teman-teman rohani saya, sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu, teman-teman. Jauh mendahului saya gitu. Nah kembali lagi, apakah mereka benar-benar ya kembali lagi mengenal Tuhan atau tidak sih gitu. Nah kalau di sini Tuhan katakan bahwa ya kita tidak usah merendah engkau rendah karena engkau muda gitu. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan setiamu, dalam kesucianmu. Jadi Tuhan itu pengen sekali kita mengajarkan kepada teman-teman yang lain menjadi teladannya gitu. Ya untuk memberitakan, mengajarkan ya akan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Tapi biasanya alasan orang-orang rohani, teman-teman saya yang di rohani itu ya selalu ngomong gitu, kayaknya belum bener loh, belum pantas loh, belum mampu loh, terus ngomong gitu. Nah sedangkan firman katakan di sini di ayat 11 itu, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu gitu. Perintahnya begitu, berita firman Tuhannya begitu, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Ini perintah Tuhan Allah seperti ini, teman-teman. Seperti itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam mengajar loh, teman-teman. Ini dicantum sekali dalam mengajar di ayat 13. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang panah tua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalam supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Gitu. Jadi ya itu gunanya gitu. Dan apabila kita di marketplace di marketplace atau di dunia sekuler ini ya kita tidak bisa mengajarkan teori rohani, tapi minimal kita memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat bersaksi dulu. Bersaksi apa yang kita alami dalam hidup kita gitu. Nah ini saya sambung langsung, teman-teman, dengan kitab 1 Yohanes ya pasal 2 ayat 1 sampai 6, teman-teman, enggak panjang gitu. Coba teman-teman simak 1 Yohanes, bukan kitab Yohanes, teman-teman, tapi 1 Yohanes gitu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Judulnya Nabi Isa pengantara kita, atau kalau saya universalkan ya firman Tuhan ya adalah pengantara kita gitu.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Tuhan Allah, yaitu Nabi Isa yang adil. Tapi bisa juga di sini saya universalkan, yaitu firman Tuhan yang adil gitu. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah ini balik lagi nih. Berarti apabila secara Nasrani Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah menebus dosa-dosa manusia. Kembali lagi teman, kembali semua manusia di sini katakan untuk dosa seluruh dunia. Jadi tidak dikotak-kotakin hanya untuk orang-orang Nasrani di dunia ini, untuk orang Nasrani. Tidak teman-teman, dikatakan di sini di ayat 2 itu, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti agama apapun juga masuk teman-teman. Nabi Isa itu adalah menebus dosa manusia itu gitu. Dosa dari Adam dan Hawa, dan dosa saat kita belum berbalik dan bertobat teman-teman. Nah dosa itu ditebus oleh Nabi Isa semua. Secara versi Nasrani seperti itu teman-teman. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita bicara kita mengenal Tuhan Allah itu, kalau kita tidak menuruti perintah-perintahnya, ya jangan kita ngomong kita mengenal Tuhan Allah gitu. Ya kuncinya di situ loh. Jadi kita kalau kita bicara mengenal Tuhan Allah, mengerti Tuhan Allah, tapi tidak melakukan firman Tuhan Allah, itu bohong gitu. Jadi kuncinya ya kita melakukan perintah-perintahnya, firman-firmannya gitu. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah ini sama aja, barang siapa berkata aku mengenal dia dalam arti kata aku sudah beragama, aku sudah percaya Tuhan, aku sudah mengenal Tuhan, tapi dalam realiti ini tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah menggali kedalaman firman Tuhan, tidak mencari pengertian firman Tuhan, tidak menghidupkan roh Tuhan sehingga tidak mengerti firman Tuhan, tidak mampu melakukan firman Tuhan karena tidak menghidupkan roh Tuhan. Nah ini semua katanya bohong ya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran gitu. Apabila orang mengaku cuma beragama saja tapi tidak bertuhan dengan benar teman-teman. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan Allah, ia wajib hidup sama seperti ya waktu Nabi Isa hidup teman-teman, yang melakukan firman Tuhan all out gitu waktu hidupnya. Nah kita juga harus seperti itu, karena Nabi Isa di dalam Nasrani adalah sulungnya kita gitu. Jadi kita harus mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Isa gitu. Saya sudah bacakan ini teman-teman. Jadi kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 sudah saya bacakan. Nah ini langsung masuk aja ke dalam draftnya saya teman-teman. Kalau dalam draft saya 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan tidak ada sesuatu pun yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua akan dikuduskan oleh firman Tuhan dan doa. Jadi selama kita mengenal dan mengerti firman Tuhan serta berpegang dan lakukan sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, maka semuanya baik teman. Jadi di semua ciptaan Tuhan itu baik gitu, selama ya kita memang mengimani itu baik teman-teman. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 12. Lakukan firman Tuhan dan selalu belajar meningkatkan iman kita dengan gali pengenalan firman lebih dalam dan hidupkan roh Tuhan dalam keseharian hidup kita, sehingga kita makin mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Kita berjerih payah dan berjuang karena kita taruh pengharapan kepada Tuhan yang hidup, juru selamat kita gitu. Semua manusia, juru selamat semua manusia, terutama kepada yang percaya. Jadi kembali lagi firman Tuhan ingatkan di kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bahwa kembali lagi firman Tuhan Allah atau Nabi Isa itu datang menyelamatkan itu tidak cuma segelintir orang-orang saja, tidak segelintir cuma orang yang beragama Nasrani, tapi Nabi Isa datang itu untuk semua tuh, menyelamatkan semua orang di dunia gitu. 1 Timotius pasal
1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 16. Bertekunlah membaca firman dan membangun serta mengajar. Pergunakan karunia dari Tuhan agar berguna bagi sesama. Kasihilah diri kita dan ajaran kita agar selamat dan keselamatan sesama yang mendengarkan kita. Jadi kita ini juga harus jadi apa sih, memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya sesama kita juga jadi ikut selamat gitu loh. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan adalah perdamaian untuk segala dosa, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa orang di seluruh dunia. Nah, ini dikatakan gitu lagi tuh. Jadi bukan cuma untuk orang Nasrani, tapi untuk semua orang di seluruh dunia gitu. Firman Tuhan yang disampaikan Nabi Isa tidak hanya bagi agama Nasrani saja, tetapi untuk semua agama, bahkan untuk orang yang tidak atau yang belum bertuhan itu secara benar walaupun sudah beragama. Bahkan mungkin orang dunia juga teman. Kalau orang dunia belum beragama sama sekalipun gitu, bisa-bisa saja ya Tuhan selamatkan gitu apabila dia melakukan firman Tuhan. Cuman kan kalau kita tidak mengenal lebih dalam, tidak mampu mengerti akan firman Tuhan dari pikiran percaya kehendak Tuhan, ya kita waktu melakukan firman Tuhan itu jadi nggak mantap teman. Jadi karena nggak ada pegangannya. Ya lain ceritanya kalau kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dan kita mampu melakukannya teman-teman. Rema gitu, jadi firman itu menjadi rema. Ini yang paling penting teman-teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan itu benar-benar seperti yang pikiran percaya kehendak Tuhan, ya itu benar-benar apa sih, maksimal gitu teman-teman. Melakukan firmannya maksimal gitu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Parameter kita kenal Tuhan adalah jika kita turuti perintah dan peraturan firman Tuhan, bukan karena hanya mengaku dan percaya terima Tuhan secara formalitas agama saja. Ini banyak sekali orang-orang yang sudah merasa tenang dan yakin gitu, ya tidak ngapa-ngapain gitu ya, karena secari kertas sertifikat yang menyatakan bahwa dia sudah terima Tuhan dan sudah terima firman Tuhan Allah gitu, ya dalam bentuk sertifikat secari kertas. Banyak orang seperti itu teman-teman, ya dianggapnya sudah begitu, sudah berarti pasti masuk ke dalam surga. Saya pikir tidak, teman. Pengertian itu bukan begitu. Karena kembali lagi firman Tuhan selalu ingatkan, yang melakukan firman Tuhan, taruh kata tidak beragama, taruh kata tidak dibaptis, tidak diterima Tuhan secara simbolis atau formalitas, tetap masuk ke dalam surga teman, apabila melakukan firman Tuhan gitu. Ini yang harus kita pentingkan itu. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, sebenarnya kan kita harus bicara dasarnya harus kebaikan dulu teman-teman. Baik secara umum gitu. Hidup baik di dunia secara umum itu yaitu sebagai landasan dasarnya. Tapi kalau kita bicara mau lebih maksimal, lebih bagus daripada baik, ya kita berarti mesti melangkah dari baik menjadi benar gitu teman. Nah, yang tadi saya sharingkan, kalau Budi Halim itu status baik itu sudah di tangannya dia teman-teman, di tangannya Budi Halim. Kenapa? Karena memang pribadi yang baik gitu. Bawaan dari sananya memang Budi Halim itu baik gitu. Jadi kalau bicara baik ya ujung-ujungnya ya pasti kebaikan itu melakukan sebagian dari firman Tuhan. Tapi kalau bicara kebenaran, kita pengen hidup benar, itu bukan cuma sebagian melakukan perintah-perintah, tapi hampir all out harus melakukan firman Tuhan teman-teman. Kalau Budi Halim itu melakukan sebagian dari ya perintah dan perintah firman Tuhan, karena Budi Halim baik teman-teman. Tapi kalau Budi Halim mau sempurna, ya dia harus bisa menuju kebaikan itu ditarik menjadi kebenaran. Nah, ini yang sudah 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu, saya dengan Budi Halim itu banyak bicara seperti ini teman-teman. Bagaimana supaya Budi Halim itu berpindah dari posisi baik menjadi posisi benar. Dengan cara begitu. Bagaimana membuat Budi Halim mau membaca firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, mau menggali firman Tuhan, mau mengerti akan firman Tuhan, sampai ujungnya Budi Halim berlatih bagaimana menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Ya meskipun kembali lagi sampai meninggal dunianya belum sempat dibaptis secara formalitas waktu hidup loh teman-teman. Tapi waktu meninggal sih dibaptis gitu, dibaptis. Tapi kalau buat saya kan jadi ngapain gitu begitu? Ya Budi Halim masuk ke surga bukan karena posisi setelah meninggal dibaptis. Saya percaya bahwa Budi Halim itu masuk ke dalam surga karena memang perbuatannya Budi Halim, karena karakternya Budi Halim, karena di bawah alam sadar
Budi Alim jadi melakukan firman Tuhan gitu. Di bawah alam sadar Budi Alim itu melakukan firman Tuhan karena memang kebaikannya Budi Alim, teman. Bukan karena dibaptis terakhir waktu di peti mati itu ya diselipin Alkitab kalau perlu gitu. Bukan itu, teman-teman. Jadi Budi Alim itu masuk ke surga sepantasnya saja karena waktu hidupnya Budi Alim itu orang baik, berarti pasti melakukan sebagian dari firman Tuhan. Makanya saya yakin, saya percaya Budi Alim pasti masuk ke dalam surga gitu. Karena bukan karena istilahnya dibaptis waktu terakhir pengen meninggal gitu. Bukan dibaptis bukan karena meninggal dibawain kitab suci, dibawain firman Tuhan, bukan didoain, bukan, teman. Karena memang waktu hidupnya Budi Alim itu baik. Cuman kan sayang, teman, kalau sampai tidak totally bisa melakukan firman Tuhan, tidak totally seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Kalau Tuhan kan pengennya gitu, kita itu taat perintah Tuhan itu melakukan firman Tuhan secara all out gitu. Semua seperti Nabi Isa, seperti sulung kita Nabi Isa. Itu pengennya Tuhan seperti Allah. Tuhan Allah seperti itu. Tapi kan dalam kenyataannya nggak mudah, teman. Melakukan firman Tuhan itu kan nggak mudah gitu. Ya, tapi Tuhan pengen kita, orang yang dipilih, yang diundang, dipilih itu yang melakukan firman Tuhan all out gitu semua, supaya bisa seperti Nabi Isa atau sempurna seperti Tuhan Allah rancang dan kehendaki bagi manusia gitu. Ya, untuk menjadi itu, teman-teman, yang tadi menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, bukan hanya menjadi warga surga saja gitu. Ya, pengennya Tuhan seperti itu. Di sini kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5, parameter kita kenal Tuhan adalah ini udah turuti perintah dan peraturan firman Tuhan, bukan karena hanya mengaku dan percaya terima Tuhan secara formalitas agama saja gitu. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam firman Tuhan, ia wajib hidup seperti Nabi Isa telah hidup. Nabi Isa adalah tauladan bagi seluruh umat manusia yang tidak hanya dibatasi oleh perintah dan peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi yang namanya Nabi Isa itu kalau bicara pengertian dari sisi Nasrani, ya banyak orang Nasrani beranggapan bahwa yang Nabi Isa itu hanya berfungsi untuk orang-orang Nasrani aja, teman-teman. Nah, ini orang-orang Nasrani seperti ini biasanya kurang dalam pengenalan akan firman Tuhannya, teman-teman. Kurang mampu untuk mengerti firman Tuhannya gitu. Ya, nah ini kembali lagi. Kalau pagi ini saya sharingkan bahwa yang benar itu jadi firman Tuhan katakan begitu, teman-teman, bahwa Nabi Isa itu ya meskipun dia sebagai nabinya orang Nasrani, secara dunia dianggapnya sebagai orang nabinya orang Nasrani. Tapi kalau bicara secara rohani, bukan secara duniawi gitu, rohani, Nabi Isa itu adalah ya panutan untuk semua manusia, teman-teman. Bukan cuma orang Nasrani, semua manusia. Bahkan orang yang berkeyakinan, yang beragama apapun juga, tetapi belum bertuhan dengan benar, ya Nabi Isa juga boleh-boleh saja, teman-teman. Ya kalau memang orang-orang yang berkeyakinan itu melakukan firman Tuhan di bawah alam sadar melakukan firman Tuhan, ya pasti masuk ke dalam surga, teman-teman. Karena memang janji firman Tuhannya seperti itu. Bukan cuma karena bukan Nasrani jadi masuk dalam surga. Salah besar, teman-teman. Jadi Nabi Isa itu datang itu untuk bukan orang Nasrani saja, tapi untuk semua gitu. Bahkan yang bisa katakan orang seperti Budi Alim pun yang belum sempat menerima Tuhan secara formalitas gitu. Dia belum sempat menerima firman Tuhan secara formalitas. Tapi karena Budi Alim baik dan sudah melakukan firman Tuhan, ya Budi Alim juga tetap masuk surga kok, teman-teman. Pasti masuk surga gitu. Karena memang seperti itu. Ya dalam hidupnya Budi Alim berjuang gitu. Bahkan mungkin sudah sedikit di atas rata-rata kali, teman-teman. Karena memang Budi Alim orangnya baik gitu. Ya ditambah dengan sudah mau mengenal firman Tuhan lebih dalam. Sudah belajar melakukan firman Tuhan lebih dalam. Ya mudah-mudahan posisi Budi Alim juga di dalam surga itu bagus gitu, teman-teman. Ya kita harapkan seperti itu. Tapi kembali lagi, teman-teman, jadi pagi ini saya sharingkan bahwa yang namanya firman Tuhan yang diberitakan oleh Nabi Isa adalah keselamatan hidup bagi semua manusia, tidak hanya sebenarnya orang Nasrani aja gitu, terutama bagi yang mempercayainya. Ya lepas beragama atau belum gitu, atau cuma berkeyakinan saja gitu, ya tetap kalau dia mempercayai Nabi Isa, mempercayai firman-firman Tuhan Allah yang disampaikan melalui Nabi Isa, ya dia akan terselamatkan masuk ke dalam surga, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.